Tuhan menolong setiap kami. Kiranya Tuhan menguduskan hati kami, supaya kami boleh menerima apa yang ingin Tuhan sampaikan pada setiap kami. Tuhan juga pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apapun yang keluar dari mulut bibirnya adalah apa yang ingin Tuhan sampaikan pada setiap kami yang datang pada pagi hari ini. Tuhan berkati jalannya khotbah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan merenungkan satu tema, yaitu keputusan mengikut Yesus yang diambil dalam Matius pasal 4 ayat 12 sampai 22. Saya mengajak kita semua untuk membuka bagian firman Tuhan dari Matius 4 ayat 12 sampai 22, dan kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang 12, Bapak Ibu Saudara ayat 13, begitu seterusnya sampai ayatnya ke-22, dan kita baca bersama-sama. Baik, Matius 4 ayat 12 sampai 22, demikian firman Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Bapak Saudara, di dalam dunia kita ada sosok yang namanya artis yang biasanya memiliki pengikut-pengikut. Ini nggak bisa nih, sorry ya. Biasanya memiliki pengikut-pengikut yang digemari oleh anak-anak muda maupun orang-orang tua pun ada ya, artis-artis kesukaan mereka begitu. Nah, artis ini biasanya memiliki penggemar atau pengikut karena dia punya kelebihan tertentu. Misalnya mungkin karena dia ganteng gitu ya. Misalnya anak-anak muda nih yang suka sama artis Korea tertentu gitu ya. Misalnya karena apa? Karena dia ganteng gitu. Suami idaman mungkin katanya ya, kata anak-anak muda begitu ya. Atau mungkin artis-artis ini diikuti karena suara mereka yang bagus begitu. Misalnya dulu saya tuh suka dengan Leodra begitu ya, karena dia suaranya bagus begitu. Bapak Ibu Saudara tahu artis ini begitu ya. Dan misalnya lagi Bapak Ibu Saudara suka dengan artis tertentu karena waktu dia main film, wah aktingnya luar biasa. Dia sangat hebat memerankan sosok tertentu. Dan adalah hal yang wajar ketika kita lihat artis tertentu, menyukainya karena alasan-alasan tadi begitu. Baik entah karena kegantengannya, karena kecantikannya, baik karena suaranya, atau karena alasan apapun itu. Nah, tetapi ada satu hal yang aneh yang terjadi jikalau tiba-tiba ada artis yang terkenal lalu lewat dan ketemu dengan kita, dia bilang, "Kamu jadi penggemar aku ya, kamu jadi fans aku ya." Ini adalah hal yang mungkin bisa aja terjadi begitu ya, tapi rasanya mustahil dan malah jadi aneh begitu. Karena pada umumnya biasanya kita bisa memilih kita suka sama siapa karena apa. Tetapi kalau tiba-tiba ada seorang artis datang kepada kita dan dia bilang, "Kamu jadi penggemarku ya, kamu mau gak jadi fans aku?" gitu.
Kalau saya di posisi itu, Bapak Ibu Saudara, mungkin saya akan jadi berbalik bingung gitu ya. Lah, kenapa jadi saya yang ditawarin? Harusnya kan saya yang milih. Kan harusnya terserah saya dong, saya mau suka sama artis siapa, sama public figure siapa gitu. Jadi adalah satu hal yang aneh ketika tiba-tiba orang terkenal datang kepada kita dan bilang, kamu jadi penggemarku ya. Bapak Saudara, di zaman Tuhan Yesus tidak ada artis. Tidak ada artis. Tetapi rabi-rabi atau guru-guru Yahudi pada waktu itu adalah orang-orang yang memiliki pengikut layaknya seorang artis. Orang-orang pada waktu itu memilih dia mau ikut guru siapa, rabi siapa, motivasinya pun beragam. Tetapi biasanya pada waktu itu seorang mau ngikut guru atau rabi siapa mungkin karena kepintarannya, mungkin karena kehebatannya, mungkin karena pengenalannya akan kitab Taurat, atau bahkan karismanya ketika mengajar. Banyak motivasi orang-orang pada waktu itu untuk mengikut seorang guru atau seorang rabi Yahudi pada waktu itu. Tapi akan aneh juga kalau tiba-tiba guru atau rabi orang Yahudi pada waktu itu tiba-tiba datang kepada jemaat orang Yahudi dan dia bilang, kamu mau nggak ikutin ajaranku? Kamu mau nggak jadi pengikutku? Kamu mau nggak jadi muridku? Ini juga hal yang aneh yang terjadi pada waktu itu. Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu bebas memilih dia mau ikut guru yang mana. Dia mau ikut Yohanes Pembaptis, salah satu guru Yahudi pada waktu itu. Dia mau ikut orang-orang imam di Bait Allah, terserah mereka. Mereka boleh pilih. Mereka mau mengikut ajaran yang mana. Mereka mau menjadi murid siapa, mereka boleh pilih. Dan adalah hal yang aneh jika seorang guru atau seorang rabi datang kepada orang Yahudi dan dibilang, kamu jadi pengikutku ya, kamu jadi muridku ya. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, di bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Yesus memanggil murid-muridnya. Dia menunjuk beberapa orang yang dia panggil untuk, kamu ikut saya ya, kamu akan kujadikan penjala manusia. Dia panggil Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus, murid-murid pertamanya. Tetapi meskipun kita lihat Yesus memanggil begitu, di bagian awal di ayat 12-17, Matius mencatat satu detail yang ingin menunjukkan siapa yang memanggil orang-orang ini begitu. Tadi saya udah bilang bahwa waktu itu orang rabi-rabi Yahudi maupun guru-guru Yahudi biasanya diikutin, bukan dia nyari pengikut gitu ya. Nah, makanya Matius menambahkan bagian firman Tuhan ini khususnya di ayat 12-17 untuk menunjukkan siapa nih yang manggil. Yang manggil adalah Yesus sebagai nubuatan keselamatan dari Allah. Jadi orang Yahudi pada waktu itu udah menunggu-nunggu yang namanya Mesias. Sudah menunggu-nunggu yang namanya juru selamat. Orang Yahudi waktu itu sudah menunggu-nunggu seorang guru atau pemimpin yang nantinya akan datang yang disebut Mesias itu. Matius di ayatnya yang 12-17 ini mengutip kitab Yesaya dan bahkan di ayat yang ke-14 Matius menggunakan perkataan supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kenapa Matius mengutip Nabi Yesaya yang ditulis di dalam Yesaya 8 ayat 23 sampai Yesaya 9 ayat 1? Karena Matius ingin menegaskan bahwa yang memanggil murid-muridnya ini siapa? Yang memanggil murid-muridnya ini adalah juru selamat, Mesias itu yang telah datang membawa terang ke dalam dunia yang gelap. Matius dengan sengaja mau menunjukkan bahwa Yesus, Mesias, terang itu turun dari surga ke dalam dunia yang gelap. Yesus itu telah datang membawa terang di dalam dunia yang gelap. Dan karena itu dia perlu mengutip kitab Yesaya ini supaya orang-orang yang membacanya tahu bahwa yang sudah datang ini bukan orang biasa, melainkan juru selamat atau Mesias yang telah dinubuatkan ribuan tahun sebelum kedatangannya, yaitu Yesus Kristus yang datang membawa terang. Bapak Saudara, Yesus adalah pengharapan yang mau dicoba digambarkan oleh Matius pada waktu itu.
Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, yang membawa terang ke dalam dunia yang gelap. Kata kuncinya adalah pengharapan. Seakan-akan melalui bagian ini ketika Matius mengatakan bahwa bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, Matius ingin menunjukkan bahwa Yesus itu seumpama seorang yang datang bawa satu potong lilin ketika sedang mati lampu, Bapak Ibu Saudara. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami kondisi di mana tiba-tiba mati lampu gitu? Apa yang kita cari pertama-tama kali? Pasti cahaya. Zaman sekarang ya gampang, tinggal buka handphone, nyalain flashlight begitu. Tapi kalau zaman dulu mungkin tidak semua orang punya handphone, pasti semua orang cari korek api begitu untuk nyalain lilin begitu. Ketika terjadi mati lampu. Biasanya ketika ruangan yang tadinya tiba-tiba terang lalu gelap gulita, biasanya kita akan tergesa-gesa mencari cahaya. Kenapa? Karena mata kita belum terbiasa, Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya terang tiba-tiba mati lampu, tiba-tiba kita akan tergesa-gesa mencari cahaya karena itulah yang kita butuhkan supaya kita bisa melihat dengan jelas kembali. Tapi masalahnya terkadang kalau kita sudah lama di dalam kondisi mati lampu, mata kita mulai terbiasa, Bapak Ibu Saudara. Mata kita mulai terbiasa berada di dalam ruangan yang gelap. Dan bahkan celakanya kadang-kadang kita merasa, ya udahlah nggak usah pakai lilin dah. Saya kelihatan ini begitu. Bapak Saudara, inilah yang terjadi dengan manusia yang jatuh di dalam dosa. Ketika manusia diciptakan Allah di Taman Eden, manusia adalah orang-orang yang ditempatkan Allah di dalam ruangan yang terang, benderang. Manusia dalam rupa Allah diciptakan manusia dengan keadaan terang benderang. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, mati lampu, Bapak Ibu Saudara. Mereka hidup dan tinggal dalam dunia yang gelap. Di dalam Kejadian 3 dikatakan bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka malu, mereka ketakutan, mereka bersembunyi karena mereka malu karena mereka telanjang. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Mereka bersembunyi, mereka malu, mereka ketakutan. Karena mereka kini hidup di dalam ruangan yang gelap. Sama seperti mata kita yang belum terbiasa ketika dari terang benderang tiba-tiba gelap. Mata kita belum terbiasa dan mereka tergesa-gesa begitu ya. Karena itu ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, mereka ketakutan. Mereka malu. Mereka menunjukkan respon-respon bagaimana yang tadinya mereka hidup terang, tiba-tiba mereka hidup di dalam kegelapan. Celakanya Alkitab juga mencatat bahwa manusia lama-lama itu nyaman tinggal di dalam kegelapan. Celakanya Alkitab mencatat bahwa manusia lebih betah tinggal di dalam kegelapan bahkan daripada memilih untuk mencari terang itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan heran kalau tiba-tiba kita menemukan ada orang-orang yang suka sekali membuat dosa begitu, tetapi kita kasih tahu dia tidak mempan. Kita kasih tahu percuma begitu. Kita nawarin terang Injil Kristus percuma. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi orang-orang yang terbiasa dan lebih nyaman tinggal di dalam kegelapan. Bapak Saudara, celakanya Alkitab mencatat bahwa manusia memang terkadang lebih suka tinggal di dalam kegelapan dan bahkan nyaman tinggal di dalamnya. Matius dalam pasal 4 ayat 12 sampai 17 ini menunjukkan bahwa Yesus datang membawa terang itu. Seperti seorang yang datang ketika mati lampu bawa penerangan lilin itu. Pertanyaannya, setiap kita yang menjadi orang percaya, yang sudah percaya kepada Yesus dan saat ini datang, apakah kita adalah orang-orang yang bersyukur ketika Tuhan Yesus datang menawarkan terang itu dan kita menerimanya? Atau bahkan kita malah menjadi orang-orang yang
merasa tidak membutuhkan terang yang Yesus bawa itu dan lebih suka tinggal di dalam kegelapan. Hal inilah yang Matius mau coba tunjukkan kepada pembacanya pada waktu itu, yaitu untuk menunjukkan bahwa Yesus datang membawa terang ke dalam dunia yang gelap. Makanya ayat 17 mencatat, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tuhan Yesus datang membawa cahaya itu dan dia mau membagikannya. Karena itu dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Setelah semuanya itu, Yesus sedang berjalan di tepi danau Galilea. Dia menemukan beberapa murid-muridnya yang akhirnya dia panggil, dan Tuhan Yesus berkata demikian, marilah ikut aku dan aku akan menjadikanmu penjala manusia. Setelah Yesus menyerukan seruan pertobatannya, Yesus memanggil murid-muridnya. Terang itu disebarkan, terang yang dia bawa dari surga ke dalam dunia yang gelap, dia sebarkan dan dia bagi-bagikan kepada orang-orang yang dia panggil. Kalau kita kembali ke ilustrasi mati lampu tadi, Tuhan Yesus itu membagikan terang itu seperti dia bawa satu lilin dan dia membagikan lilin-lilin yang lainnya begitu. Biasanya kita melakukan ritual ini kalau lagi apa? Malam Kudus ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini adalah simbol bahwa Allah datang dari surga yang terang ke dalam dunia yang gelap seperti membawa satu potong lilin dan membagi-bagikannya. Inilah yang sedang Tuhan Yesus lakukan ketika dia memanggil murid-muridnya. Dia membagikan terang itu. Selain membagikan terang itu, Yesus sedang membuat komunitas terang atau komunitas mesianik yang nantinya komunitas itulah yang akan meneruskan membagikan terang itu. Dan karena itulah Bapak Saudara, setelah kita baca bagian ini, Matius 4 ayat 17, kita akan mulai melihat bahwa kisah perjalanan pelayanan Yesus bukan hanya berbicara tentang kisah perjalanan Yesus seorang diri, tetapi kisah perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan waktu itu, salah satu perkataan yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus adalah, marilah, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bapak Saudara, perkataan ini bukanlah perkataan sekedar ajakan biasa. Ini adalah perkataan ajakan juru selamat yang mengajak orang yang waktu itu dipanggil oleh Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, Andreas, dan Yohanes, untuk menjadi agen mesianiknya atau agen pembawa terang kepada dunia yang gelap. Ini bukan ajakan biasa, melainkan ini adalah ajakan untuk menjadi bagian, menjadi partner, menjadi kelompok terang yang akan membawa terang itu kepada dunia yang gelap. Di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, kita dapat melihat bahwa ada perspektif lain dari kisah pemanggilan Yohanes, Andreas, Yakobus dan Petrus ini Bapak Saudara. Ada perspektif lain di dalam kitab Lukas pasal 1, 5 ayat 1 sampai 11 Bapak Saudara. Dikisahkan di dalam kitab Lukas ini bahwa Petrus dan Andreas sudah semalaman cari ikan dan dia tidak menemukannya. Mereka pulang ke pantai dengan mungkin bersedih hati. Kemudian dia bertemu dengan Yesus. Dan Yesus meminta mereka untuk menebarkan jalannya. Dan mukjizat terjadi. Di sana Petrus dan Andreas menangkap banyak ikan. Dan bahkan menurut catatan kitab Lukas, kapalnya hampir tenggelam begitu saking banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan setelah peristiwa itu mereka kagum dengan Allah. Mereka melihat bahwa Yesus yang melakukan mukjizat ini adalah anak Allah. Dan ada satu orang yang tersungkur datang di hadapan Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Bapak Saudara, ketika
Yesus berjumpa dengan Petrus dan murid-muridnya yang pertama ini, terjadi perjumpaan pribadi di mana mereka melihat Yesus adalah anak Allah. Ketika mereka melihat Yesus adalah terang yang dijanjikan itu sudah datang di depan mereka. Dan itu diresponi dengan rasa tidak layak berada di hadapan Tuhan. Karena itulah Petrus merasa dirinya yang berdosa tidak layak berdiri dan menyaksikan kehebatan dan keilahian Allah. Dia tidak berhak mendapat cahaya yang terang itu. Dan dia mengatakan, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus melanjutkan. Di dalam Matius pasal 4 ayat 20 dia berkata, setelah dipanggil begitu ya, setelah dipanggil, marilah, ikutlah aku, akan kujadikan kamu penjala manusia. Matius 4 ayat 20 berkata, respon mereka setelah mengalami perjumpaan dan dipanggil itu adalah mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Saudara, setelah Yesus mengajak Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes untuk mengikut dia, ada satu catatan yang perlu kita lihat dengan baik-baik, yaitu respon mereka. Mereka meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Bapak saudara, ada satu video yang saya tonton ketika saya duduk di bangku kelas 2 SMA. Pada waktu itu saya nonton video ini ketika saya duduk di bangku 2 SMA dan sedang mengikuti persekutuan pelajar di SMA. Saya pada waktu itu adalah anak-anak muda biasa yang sebenarnya juga datang ke kebaktian tidak memperhatikan yang khotbah di depan begitu ya. Jadi jujur saya sampai sekarang pun tidak ingat begitu siapa yang berbicara waktu itu dan menyetelkan video ini begitu. Saya seperti anak muda biasanya begitu ya, yang datang ke gereja ya sudah begitu, lewat saja begitu, dan bahkan saya nggak kenal siapa yang ngomong di depan. Tapi ketika video ini diputarkan, perhatian saya tiba-tiba tertuju ke sana. Dan saya memperhatikan video tersebut. Sebenarnya video ini sudah pernah saya tayangkan di Komsel Teens dan juga di Persekutuan Doa Sabtu, beberapa waktu yang lalu. Tetapi saya berharap video ini juga boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang mungkin belum menontonnya. True story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me,
still I will follow. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death. Bapak Saudara, tadi adalah lagu I Have Decided to Follow Jesus, atau di dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan lagu Keputusan, Mengikut Yesus Keputusanku. Itu adalah kisah di balik ditulisnya lagu tersebut, dan di dalam video itu dikisahkan bagaimana ada seorang keluarga yang mengikuti Yesus, bahkan dia harus mempertaruhkan nyawa anaknya, istrinya, dan bahkan dirinya sendiri demi mengikuti Yesus. Pada waktu saya melihat video ini, waktu saya duduk di kelas bangku 2 SMA, saya berpikir begitu. Siapa sih pribadi Tuhan Yesus itu? Kenapa sih sampai ada orang, apalagi keluarga, yang rela mati demi Yesus itu? Saya memang orang Kristen dari lahir begitu. Tetapi pertanyaan itu muncul di kepala saya, dan setelah selesai saya menonton video itu, saya pulang dan terus-menerus bertanya tentang hal itu. Siapa sih pribadi Yesus sampai ada orang yang mau mati demi Dia? Setelah saya berdiskusi dengan hamba Tuhan di gereja asal saya dan juga dengan teman-teman komsel saya pada waktu itu, saya akhirnya menemukan bahwa arti menjadi murid Kristus yang sejati itu seperti apa. Murid Kristus yang sejati itu adalah seseorang yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan kemudian karena perjumpaannya itu dia menyadari dirinya tidak layak di hadapan Tuhan, dan meresponnya dengan meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Dan bahkan ketika kematian berhadapan di depannya. Bapak Saudara, kita melihat bagaimana ketika murid-murid dipanggil pertama kali oleh Tuhan Yesus. 3 hal inilah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Mereka melihat terang itu telah datang dan ada di depan mereka. Di sisi yang lain mereka menyadari bahwa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengajak mereka untuk mengikut Dia. Murid-murid meresponnya dengan meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Bahkan
di bagian ayat 21 dan 22, Matius menunjukkan satu detail tambahan kecil, Bapak Saudara. Respon dari Yohanes dan Yakobus, di mana dikatakan Yohanes dan Yakobus juga dipanggil, responnya pun sama begitu ya, meninggalkan semua dan mengikut Kristus. Tapi ada satu poin kecil yang ditambahkan oleh Matius, yaitu Yakobus dan Yohanes meninggalkan perahu serta ayahnya atau keluarganya. Yakobus, Yohanes pergi meninggalkan perahu, pekerjaannya, apapun yang dia punya, jabatannya, serta ayahnya, keluarganya, untuk mengikut dia. Bapak Saudara, keputusan mengikut Yesus adalah keputusan terbesar yang harus diambil oleh orang-orang percaya. Namun seringkali ketika keputusan untuk mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh yang berbenturan dengan keluarga, jabatan, atau apapun yang kita punya, seringkali itu membuatnya sulit untuk memutuskan kita sungguh-sungguh mau ikut Yesus. Saya tahu sulit Bapak Saudara, karena pada waktu saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan dan mau masuk ke saat, mama saya menghalangi dalam tanda kutip, dia berkata, "Kamu yakin gak mau coba dulu kuliah yang lain, baru nanti masuk jadi hamba Tuhan? Kamu yakin bisa kuliah sendiri jauh loh di Malang? Kamu yakin? Nanti kalau ada apa-apa gimana? Mami gak ada loh di Jakarta." Bahkan di dalam perbincangan yang lain dia bertanya, "Nanti kalau di tengah jalan udah menyerah gak bisa berhenti loh, gak bisa menyerah loh kalau udah mau jadi hamba Tuhan." Bapak Saudara, tapi entah bagaimana akhirnya mama saya mengizinkan saya untuk pergi ke Malang. Dan setelah saya kurang lebih kuliah 1 tahun di sana, saya pulang liburan ke Jakarta, mama saya baru ngaku bahwa sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu dia lontarkan karena dia sebenarnya tidak mau waktu itu saya jadi hamba Tuhan. Kenapa dia tidak mau saya jadi hamba Tuhan? Karena dia takut, dia khawatir. Saya gimana? Mami gimana? Biasanya ditemenin kemana-mana sama kamu begitu. Kenapa dia tidak mengizinkan saya? Karena dia yakin bahwa masuk saat itu tidak mudah. Karena dia pernah tanya dengan teman-temannya atau hamba Tuhan lainnya, ternyata bahwa katanya mau masuk saat itu susah gitu. Jadi dia mengizinkan saya dengan harapan saya tidak akan lolos tahap demi tahap begitu. Tetapi nyatanya setiap kali saya kasih tahu mama saya bahwa saya lolos tahap pertama, saya lolos tahap kedua, saya lolos wawancara, udah tinggal berangkat doang tanggal 5 Agustus. Kata mama saya pada waktu itu semakin deg-degan hati mami katanya. Tapi di sisi yang lain mami semakin yakin bahwa Tuhan memanggil kamu gitu. Karena Tuhan membukakan jalan. Bapak Saudara, pada nyatanya ketika saya sudah selesai studi di saat dan sampai saat ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak Saudara, kekhawatiran mama saya tidak ada satupun yang terjadi. Mama saya tidak kesulitan, mama saya tidak kesepian, dan lain-lain sebagainya. Karena saya melihat bahwa Tuhan tetap memelihara mama saya, bahkan sampai saat ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa keputusan mengikuti Yesus memang adalah keputusan terbesar dalam hidup manusia. Dan memang tidak mudah ketika bentrok dengan keluarga, atau apapun hal lainnya. Tetapi bagi setiap kita yang saat ini datang, pagi hari ini datang dengan pergumulan yang sama, ketika mau memutuskan untuk mengikuti Yesus, menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, mungkin di dalam keluarga yang tidak mengizinkan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh terus mengingatkan kita. Dan dari kesaksian saya mau mengatakan bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Segala kekhawatiran kita Tuhan tahu. Jadi lepaskanlah segala sesuatu untuk mengikut Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kalau di antara kami ada yang mengalami pergumulan untuk memutuskan mau ikut Engkau sungguh-sungguh, kami mau menyerahkan kekhawatiran kami
Kami bersyukur kalau di antara kami sudah percaya dengan Tuhan, sudah mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan yang memelihara iman dan kepercayaan kami, supaya kami boleh mengikut Tuhan seumur hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan bicarakan kepada setiap kami, yang sudah Tuhan taruh dan letakkan di dalam hati kami. Kiranya kami boleh senantiasa mengingatnya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.